Halo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas yang lagi viral nih guys ya, tentang penasarannya tentang apa? Tapi guys, sebelum kita mulai, bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari kasus-kasus yang lagi viral ya, atau berita-berita yang lagi hype banget ya, dan kalian nggak akan rugi gitu loh. Setelah di subscribe, kalian jadi banyak tahu info-info terbaru ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys untuk segmen kali ini ya. Yuk lihat bareng-bareng guys. Valiano Boni Rafael, Valiano Boni siswa Rafael, TNIL, punya cita-cita jadi polisi, tapi sayangnya mimpinya gagal total. Dulu dia dikeluarin dari Kodiklat TNIL soalnya sering bolos dan depresi berat dengan gejala psikotik. Nggak nyerah sampai situ, dia coba lagi daftar buat jadi polisi. Tapi, bukannya belajar dari kesalahan, dia malah ngulangin lagi. Sering absen, nggak disiplin, dan bahkan bohong pas tes psikologi dengan nutupin riwayat pendidikannya di TNIL. Akibatnya, dia langsung dikeluarin. Cerita Valiano ini bisa jadi bukti kalau mental yang kuat dibutuhin buat jadi abdi negara. Emang situ mau punya abdi negara tapi lebay. Ternyata, untuk menyimpulkan seseorang mengalami Nah ya, ini ekspresi marah saat disekak di depan Jenderal Ibda Faren Az-Zahra, terancam dipecat katanya guys. Polwan ini salah masuk kandang katanya. Yuk kita lihat beritanya guys. kelainan jiwa atau tidak, itu hanya sesimpel ini guys. Izin, pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul, kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Nah, sudah dengar sendiri kan guys? Ternyata pekerjaan seorang polisi yang ditugaskan untuk menilai psikologi para siswa SPN itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Tapi tidak dengan Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 yang dikenal sebagai Bapak Pejuang Keadilan ini langsung menyekak mulut Ibda Faren Az-Zahra Putri di depan para jenderalnya. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya, Ibu Feren, siap. berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin, untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi Betul. disampaikan Kabidokes kan? Ini baru Betul. asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan Ya, sidang. itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Faren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Faren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Setelah dia ngotot-ngototan pertahankan cara dan metodenya itu sudah benar, perlahan dia seperti sadar kalau ada banyak orang yang mulai merasa aneh dan jijik mendengar ocehannya ini. Mungkin dia mulai sadar kalau dirinya sedang berada di dalam ruang sidang DPR RI bukan di wilayah kekuasaannya. Tapi yang namanya tabiat, siapa saja sulit untuk menyembunyikannya, termasuk seorang Ibda Faren Az-Zahra Putri sekalipun guys. Ya. Izin kami sebutkan, ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain.
Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Faren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak, dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah, apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya memvonis orang menderita sebuah penyakit berdasarkan informasi katanya. Katanya di sana pernah ngomong begini, katanya di sana pernah ngomong begini, lalu disimpulkan. Secara ilmiah itu nggak masuk standar menurut saya. Mengeluarkan satu kesimpulan tanpa melihat sendiri objek yang ditarik kesimpulan tersebut. Saya sedihnya tadi, saya lihat dengan kasat mata saya anak begitu gagah, dikatakan ada kelainan. Saya sedih pimpinan, saya menangis rasanya ya. Kalau anak dikatakan sakit jiwa ini, waduh, saya ibu yang melahirkan tentu nggak terima ibu ya. Saya rasa bapak-bapak polisi yang di sini juga sangat tidak menerima jika putra-putrinya dikatakan seperti itu. Ya, jadi terima kasih pimpinan. Saya rasa ini kita harus kawal, ya, supaya jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Yang memang kalau kita lihat secara bersama-sama sampai dengan di titik hari ini, Polri sedang tidak baik-baik saja yang sedang dinilai oleh masyarakat. Sebuah urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh para jenderal di sana malah menjadi konsumsi politik dan publik. Kami punya hati. Ini bukan sekedar kegagalan teknis, ini adalah gagalnya manajemen hukum di tubuh kepolisian sendiri, minimal di SPN Jawa Barat. Saya catat dari pimpinan. Ada indikasi bahwa diagnosis ini lahir bukan dari objektivitas medis, melainkan kebencian. Saya catat tadi. Jadi penting ini, saya kira ini penting. Ruang ini penting untuk mengkoreksi sistem pendidikan kita. Dalam sistem yang sehat, hukum adalah pedoman tertinggi. Kita sepakat itu. Dan kebencian personal tidak boleh memiliki tempat di dalamnya. Nah, itu penting ini. Tidak boleh. Seorang siswa tidak bisa diberhentikan hanya karena ada yang tidak menyukainya. Buang jauh-jauh itu. Apalagi jika alat yang digunakan untuk menyingkirkan dia adalah stigma psikologis yang seharusnya berdasarkan kaidah medis, bukan berdasarkan emosi dan subjektivitas. Ibu berdua, anggota dewan yang saya hormati, saya sepakat. Saya tersinggung disebut penyakit jiwa. Komisi 3 DPR meminta Kapolri menugaskan Kalemdiklat Polri dan Kadipropam Mabes Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran kode etik serta ketidaksesuaian prosedur pendidikan dan pembinaan di sekolah SPN Jawa Barat dan di seluruh Indonesia. Nah, tegangnya selesai. Jangan tegang-tegang lagi, Pak. Bu Feren, kamu masih muda. Karena masih muda, kamu gagasannya lebih tinggi, lebih baik, lebih bijak.
Jangan karena unsur kebencian semata, karena itu membuat rusak diri kita. Sikuskalah bahasanya. Benar ya, ternyata Polri sedang tidak baik-baik saja guys. Banyak banget kasus-kasus yang melibatkan Kapolri itu sendiri ya, yang harusnya menjaga atau membuat masyarakat rakyat kecil itu merasa aman, tapi di sini kita bisa melihat bahwasanya sesama Kapolri aja saling menghina ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton aku. Mudah-mudahan rezekinya selancar. Dan saya ingatin lagi, jangan lupa bantu subscribe. Dan sekian dulu ya kayaknya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.